Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anak Mama 35 yang akan membahas seputaran warung sembako. Oh ya guys, ini videonya saya buat malam hari ya guys. Jadi ini saya pulang belanja karena tadi kondisinya hujan, jadi jadwal belanjanya agak kacau. Biasanya saya habis maghrib berangkat jam 8, itu jam setengah 9 udah sampai. Ini habis isya, jadi saya baru pulang jam 9 lewat dikit. Nah ini sambil kita check-in belanjaan, sambil kita berharap ada yang beli ya guys, karena kita sambil buka toko, jadi kita sambil menyelam, kita minum air guys. Semoga malam ini banyak pembeli, karena ini di luar jam operasional, jadi pelanggan-pelanggan mengiranya biasanya ini warungnya udah tutup, karena biasanya kita mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam guys. Jadi ini di luar jam operasional. Bismillah aja, semoga banyak pembelinya ya guys. Oh ya guys, di video kali ini saya akan berbagi sedikit cerita, berbagi sedikit tips tentang apa sih kesalahan warung-warung sembako pemula itu guys. Jadi di video ini saya hanya bukan menggurui, bukan bukan eh, mengajarkan, cuman saya sedikit berbagi cerita, dan semoga yang info saya berikan ini dapat bermanfaat buat para pembuka warung sembako yang masih baru ya guys. Jadi ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan saya juga lihat-lihat di YouTube, dan emang sih itu juga hampir saya alamin. Oh ya guys, sebelum videonya dilanjut, jangan lupa ya guys, bantu like, komen, dan share-nya. Semoga channel saya makin berkembang, semoga info-info yang saya berikan juga dapat bermanfaat. Jangan lupa bantu juga subscribe-nya channel Anak Mama 35 ya guys. Oke guys, kita mulai aja. Apa sih kesalahan warung sembako pemula? Nah, yang kesalahan yang paling pertama dan paling fatal itu untuk warung sembako itu memberi hutang, guys. Jadi kalau kita warung sembako itu musuh terbesar itu penghutang, guys. Penghutang itu biasanya kan banyak yang nggak bener juga, banyak yang akhirnya nggak bayar. Nah, jadi usahain untuk warung sembako apalagi baru, biasanya kan lebih nggak enak, ntar dianggap sombong atau gimana. Cuman emang ini sih harus kita lakuin, karena ini musuh terbesar, ini paling momok menakutkan buat para kita penjual toko sembako. Jadi yang kesalahan yang pertama itu memberi hutang, karena kalau memberi hutang itu biasanya modal kita kan gak jalan ya guys. Nah, kesalahan yang pertama itu memberi hutang. Emang sih kalau warung sembako itu untuk ada aja yang bandel, ada aja yang beralasan biasanya bayarnya nanti sore, atau bawa uangnya kurang, atau ya berbagai macam alasan mereka. Jadi yang kesalahan yang pertama itu memberi hutang. Nah, untuk yang kesalahan yang kedua itu biasanya stok barangnya terlalu banyak guys. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang saya alamin. Jadi waktu pertama saya buka itu saya stok barang itu yang kita belum tahu perputarannya kayak apa, barang apa yang laku, cuman karena terlalu yakin atau terlalu pakai feeling, jadi stok barang yang belum jalan itu saya terlalu banyak. Waktu itu sih saya beli kayak pop mie, itu kan udah yakin ya laku, cuman mungkin karena warungnya baru belum dikenal juga, jadi perputarannya agak lama sampai kena uh, ke tanggal kadaluarsanya. Sama waktu itu juga beli kecap, jadi barangnya kita buang jadi mubazir ya guys. Jadi kesalahan yang kedua itu terlalu banyak stok barang yang belum tahu jalannya apa. Jadi kalau untuk yang pemula, kalau bisa stok barangnya kita sedikit dulu, yang penting ada. Nah, nanti kita baca situasinya, barang apa yang lakunya cepat kita stok banyak, barang apa yang lakunya sedikit kita jangan sampai stok, karena barang makanan itu ada kode expirednya guys, ada yang lama, ada juga yang sebentar. Nah, untuk kesalahan yang ketiga itu biasanya nggak enakan guys, nggak enakan sama keluarga atau sama anak atau sama ponakan gitu. Jadi kalau mereka jajan nanti mereka nggak bayar, udah ambil aja gini-gini, bukannya kita pelit atau bukannya kita hitung-hitungan ya guys.
karena mereka mungkin nggak tahu ya guys kalau keuntungan sembako itu kecil. Nah apalagi untuk makanan anak itu biasanya untungnya dari satu dus satu kotak itu biasanya untungnya satu. Jadi kalau satu itu dimakan biasanya kita udah nggak ada untungnya. Kadang-kadang juga dua sih, kadang-kadang modal 10.000 itu jadi harganya 11 ribuan, jadi kita untungnya 1.000. Kalau untuk makanan anak itu emang biasanya keuntungannya sedikit. Soalnya waktu pertama buka itu kalau untuk beli kopi misal gula segala macam untuk peralatan rumah itu biasanya saya beli guys. Jadi anggap aja kita beli di warung orang, jadi biar warung kita berkembang, jadi kita anggap aja kita beli di warung orang guys. Jadi kalau ibarat punan kita masih baru merintis guys, jangan sampai daunnya dipetikin. Jadi biarkan dulu pohonnya berkembang, kalau nanti juga kalau pohonnya udah besar udah rindang, jadi tempat berteduh untuk banyak orang guys. Jadi kita agak sedikit perhitungan dulu kali ya, bukan perhitungan sih sebenarnya, soalnya ada saatnya kita berbagi, ada saatnya kita berdagang guys. Jadi segala sesuatu yang diambil itu jangan kita berpikirnya nggak enak, tapi emang tempatnya kita di sini berdagang guys. Jadi kesalahan yang ketiga itu biasanya nggak enakan sama keluarga guys. Nah untuk kesalahan yang keempat itu biasanya kita terlalu berambisi atau berpikir bahwa warung sembako kita bakalan maju, warung kita bakalan untung besar, bakalan laku, tapi kenyataannya kita nggak tahu bagaimana nantinya. Jadi kita jangan terlalu berambisi. Optimis boleh tapi jangan terlalu dijadikan patokan guys. Jadi kita usahanya kita jalan aja, kita berproses, nanti hasilnya biar Allah yang menentukan guys. Jadi kesalahan yang keempat itu jangan terlalu berambisi, nanti jatuhnya kita kecewa kalau kita terlalu ekspektasi, nanti hasilnya enggak sesuai ekspektasi, malah kita jadi akhirnya males-malesan, malah akhirnya kita patah semangat. Jadi optimis boleh tapi jangan terlalu berhayal ya guys, kita jalanin aja, kita berproses. Jadi yang kesalahan yang keempat itu berambisi. Nah untuk kesalahan yang kelima itu biasanya yang saya alamin juga, susah menurunkan harga. Nah susah menurunkan harga itu bukan berarti kita keuntungannya kita perkecil ya guys, tapi biasanya ada barang-barang yang emang kita beli itu harganya turun. Nah itu di situ biasanya kita agak susah untuk menurunkan harga karena kita udah biasa jual dengan harga segitu, padahal kita nggak tahu di warung lain mungkin udah diturunin karena emang harga belinya juga udah turun. Jadi kita berpedoman aja dengan patokan kita yang keuntungan itu 10% guys. Nanti kalau keuntungannya terlalu besar nanti malah jadi terkesannya warung kita mahal, di warung lain udah turun tapi di warung kita belum turun. Ini kejadian di saya itu waktu di rokok Samsung Refill guys. Waktu itu pertama saya jual 21, ternyata di iklan itu ada harga 20, dan mau nggak mau kita harus turunin di harga 20. Jadi kita menyesuaikan. Jadi kalau stok kita masih banyak sih kita sepinter-pinternya kita aja aturnya gimana, yang penting kita nggak rugi, jangan sampai harga beli kita di bawah harga jual kita. Maksudnya jangan sampai kita menjual di bawah harga waktu kita beli guys. Jadi gimana kita siasatinnya, kalau emang stok kita banyak, barang kita banyak dan harganya itu turun, kita turunin perlahan, jangan langsung ke harga yang ininya guys. Yang penting kita ada keuntungan, yang penting kita ada kelebihan ya, jangan sampai kita jual modal. Emang sih ada saatnya juga kita jual modal, kita menyesuaikan harga. Nah itu untuk kesalahan yang kelima itu biasanya susah menurunkan harga. Ini berdasarkan dari pengalaman saya ya guys. Jadi kalau untuk harganya turun otomatis harus kita turunin, seperti waktu ketika barang naik otomatis kita naikin. Biasanya lebih gampang untuk menaikkan harga sih daripada menurunkan harga. Nah itu kesalahan yang kelima guys. Jadi ya, kesalahan yang kelima susah menurunkan harga. Ini berdasarkan pengalaman saya. Nah untuk kesalahan yang keenam itu warungnya tidak berinovasi guys. Tidak berinovasi berarti kalau kata usaha itu gerak jalan di tempat guys. Jadi kita nggak baca situasi, kita nggak baca daya beli masyarakat di sekitar kita guys, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan.
Jadi kita harus sedikit berinovasi. Jadi jangan pakai pakem kita guys. Jadi kita itu menyesuaikan selera pembeli. Jadi kita harus banyak berinovasi. Nah, dari tempat juga kita jangan istilahnya kalau ada modal itu jangan dari awal kita berdagang begitu seperti itu sampai nanti seperti itu. Kalau bisa ada tampilan-tampilan baru, ada eh, suasana-suasana baru, jadi kelihatannya warung kita lebih fresh guys. Jadi untuk yang keenam itu kita tidak berinovasi karena zaman sekarang itu udah terlalu cepat ya perkembangan teknologi. Jadi kita juga jangan sampai ketinggalan guys. Jadi kita bisa manfaatin kayak WhatsApp, Facebook itu untuk berpromosi barang-barang jualan kita. Karena emang berjualan itu kunci utamanya itu iklan guys. Jadi kita manfaatin sosial media buat bantu berjualan kita. Kita jangan sampai tidak berinovasi, jangan sampai kita jalan di tempat usahanya guys. Mungkin enggak bangkrut atau gimana, tapi kalau jalan di tempat itu kita terlalu flat ya guys. Jadi kita harus berinovasi, harus berpikiran kita harus lebih maju lagi. Nah, karena zaman sekarang juga untuk pembayaran juga ada yang pakai QRIS atau pakai transfer, jadi kita juga harus bisa menyesuaikan guys. Jadi kesalahan yang keenam itu kita tidak berinovasi atau jalan di tempat. Nah, mungkin itu aja ya 6 kesalahan warung sembako pemula yang saya alamin, yang saya rasain. Hanya ini bukan, sekali lagi bukan menggurui ya guys, hanya berbagi sedikit pengalaman, berbagi sedikit cerita. Mungkin kalau ada yang perlu ditambahkan bantu di komentar ya guys, atau ada kesalahan yang saya sampaikan bisa dikomentarin juga ya guys. Oh ya guys, videonya sampai di sini. Sampai kita bertemu di video-video selanjutnya dengan topik-topik yang berbeda ya guys. Jangan lupa bantu like, komen, dan share-nya. Jangan lupa juga bantu subscribe-nya guys. Oke guys, videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.